Selamat datang di channel Kurota Kawata Channel, nama channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKUROTAKA. Nanti kalau saya butuh channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 953 ini saya akan membahas mengenai limit pecahan untuk X mendekati 0 dengan cara 1 detik dan dengan cara yang sesuai konsep. Jadi saya ini sudah pernah membahas di video saya sebelumnya, tetapi yang cara 1 detik ya sudah pernah saya bahas. Nah, tapi ada yang minta yang sesuai konsepnya itu bagaimana. Nah, jadi ini mintanya sih hanya yang sesuai konsep, tapi ini saya bandingkan sekalian gitu. Saya bandingkan biar teman-teman bisa memilih mau pakai cara yang bagaimana. Kalau di sebelumnya itu saya di video sebelumnya itu saya membaginya menjadi 3 kasus ya. Kali ini saya membaginya menjadi 8 kasus. Nah, ini kasus yang pertama, konstanta lengkap. Nah, maksudnya itu ini. Ini pembilangnya ada konstanta, penyebutnya sudah konstanta. Kalau kasusnya seperti ini ya. Nah, cara 1 detiknya itu tinggal konstantanya dibagi saja. Tinggal ini, min 8 dibagi min 4, hasilnya itu 2. Hanya seperti itu saja, min 8 dibagi min 4, hanya konstantanya saja yang dibagi. Jadi hasilnya 2. Nah, kemudian kalau cara yang sesuai konsep itu tinggal disubstitusikan saja ya. Angka 0 ini dimasukkan ke X, X-nya semuanya diganti 0. Nah, seperti ini, 6 tetap ditulis 6, kemudian X diganti 0, pangkat 5 tetap ditulis 5, min tetap ditulis min, 7 tulis 7, setelah 7 itu X ya, diganti 0. Nah, pangkat 4 tetap tulis pangkat 4, gitu urutannya gitu terus. Nah, intinya seperti itu ya, substitusi ya, disubstitusikan. Nah, setelah itu dihitung aja ini pasti 0 ya, 0 pangkat 5 dikali 6 itu 0. Itu pasti yang nempel di 0 itu hasilnya pasti 0 semua. Tinggal yang tidak nempel di 0 itu saja yang hasilnya ada angkanya. Ini min 8, ini min 4. Kalau ini tetap 0 semua. Kemudian ketika dihitung kan ini 0 kurang 0 tambah 0 kan 0, kurang 8 ya min 8. Ini 0 tambah 0 kurangi 0 kurangi 4 hasilnya min 4. Nah, min 8 dibagi min 4 itu 2. Hasilnya tetap sama. Kalau saya biasanya lebih suka pakai cara cepat, 1 detik langsung selesai. Ini begini udah selesai. Tapi kalau disuruh sesuai konsep, pakai cara ini. Namanya substitusi. Disubstitusikan langsung ketemu. Kita masuk ke kasus yang kedua. Konstanta hanya penyebut. Nah, maksudnya seperti ini. Pembilangnya itu tidak ada konstanta. Lihat semuanya nempel di X, semua angka nempel di X. Nah, ini tidak ada konstantanya. Sedangkan penyebutnya ada konstanta. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya, jawabannya itu langsung 0. Kalau penyebutnya ada konstantanya, pembilangnya tidak ada ya. Konstanta itu ini, angka yang tidak nempel di X. Kalau kasusnya seperti ini, hasilnya itu langsung 0. Nah, untuk cara sesuai konsep itu sama seperti tadi, itu tinggal disubstitusikan seperti ini. Tinggal X-nya diganti 0. Nah, ingat ya, ketika 0 dimasukkan ke sini, limitnya itu hilang. Limitnya sudah hilang. Ya. Jadi saya tuh kadang-kadang itu sering lah, itu lihat yang limitnya masih ditulis tapi angkanya sudah dimasukkan. Nah, itu jangan seperti itu. Kalau angka ini sudah dimasukkan berarti limitnya hilang. Seperti itu ya. Nah, ini setelah dihitung, ini kan semua nempel di 0 kan untuk pembilangnya. Itu pasti 0, 0, 0, 0. Jangka penyebutnya ini 0, kurangi 0, tambah 13. Semua yang nempel di 0 itu hasilnya pasti 0. Kan seperti ini kan. Misalkan ini. Ini kan ini ya. 0 pangkat 4 itu kan 0. Dikali 81 kan 0. Nah, semua nempel 0 ya 0. Nah, setelah dihitung ini ya, 0 tambah 0 tambah 0 kan 0.
0 kurangi 0 tambah 13 kan 13. 0 per 13. 0 dibagi 13 itu 0. Nah, sesuai konsepnya begitu ya. Kemudian kasus yang ketiga. Nah, konstanta hanya pada pembilang dan konstanta itu positif. Nah, maksudnya seperti ini ya. Ini konstantanya pembilang ada konstantanya, penyebutnya tidak ada. Nah, konstanta ini positif. Lihat ini kirinya konstanta ini positif. Nah, kalau ada kasus seperti ini, hasilnya itu langsung tak inggah. Seperti angka 8 tapi ambruk. Nah, kalau cara sesuai konsep itu sama seperti tadi ya, itu tinggal disubstitusikan, X-nya diganti 0 semua. Nah, setelah diganti 0 semua, ya, ini kan jadi 0 kurangi 0 tambah 0, itu kan semua yang nempel di 0 itu hasilnya pasti 0. Nah, seperti ini. Ya. Setelah itu tinggal dihitung aja, biasa kayak tadi ya. Ini pembilangnya itu hasilnya kan 48. Kalau penyebutnya 0-nya kan hilang, tinggal 0 kan. 0 tambah 0 kurang 0 kan 0. Itu 48 dibagi 0. Nah, itu tak inggah. Hasilnya tak inggah. Selanjutnya, kasus keempat. Konstanta hanya pembilang dan negatif. Nah, bedanya dengan tadi ya. Kalau tadi ininya positif, kalau sekarang ininya negatif. Bedanya hanya itu saja. Nah, ini sama-sama pembilangnya ada konstanta, penyebutnya tidak ada konstanta. Tetapi pada pembilang itu konstantanya itu negatif. Nah, kalau seperti ini hasilnya itu hampir sama dengan tadi, cuma ada tanda minnya. Hasilnya min tak inggah. Kalau tadi hasilnya tak inggah karena ininya plus. Nah, kalau sekarang karena ininya min, hasilnya min tak inggah. Nah, cara sesuai konsepnya sama dengan yang tadi ya, tinggal X-nya itu diganti 0 semua, disubstitusikan seperti ini. Ya, ini dengan ini itu bedanya apa? Ini itu 7, ini sama 7, ini X, sini 0, ini 8, ini 8 juga. Hanya bedanya itu ini X diganti 0, substitusi lah. Saya rasa teman-teman sudah paham lah substitusi. Kemudian tinggal dihitung ya, semua yang nempel di 0 itu hasilnya pasti 0. Yang tidak nempel 0 itu yang konstanta tetap. Nah, setelah dihitung ini hasilnya kan pembilangnya itu min 48, penyebutnya 0. Nah, min 48 dibagi 0 itu min tak inggah. Nah, hasilnya sama dengan ini tadi. Selanjutnya, kasus yang kelima. Konstanta tidak ada dan pangkat terkecil sama. Nah, maksudnya seperti ini. Ini kalimatnya saya tidak lengkap ya. Ini hanya kalimat pembeda saja. Lihat ini, konstantanya tidak ada. Semua angka nempel di X. Nempel X semua. Nah, ini namanya konstantanya tidak ada. Nah, pangkat terkecil sama itu artinya apa? Pembilang dan penyebut itu pangkat terkecilnya sama. Lihat ini. Pembilang pangkat terkecilnya kan ini X pangkat 2. Penyebut juga X pangkat 2 terkecilnya. Lihat ini pangkat 5, ini pangkat 4. Terkecilnya tetap pangkat 2. Nah, dengan cara cepat seperti ini tinggal dibagi saja ya, yang bagian akhir aja ini. Yang pangkat terkecil, X pangkat terkecil ini. Berarti 27 dibagi min 3, hasilnya min 9. Nah, untuk cara sesuai konsepnya itu langkah pertama. Ini ada 2 langkah kan seperti ini. Itu disubstitusikan. Nah, karena semuanya nempel di X, ketika disubstitusikan itu semuanya akan nempel di 0. Nah, ketika dihitung hasilnya akan 0 per 0. Nah, ketika hasilnya 0 per 0 ini belum selesai, harus masuk ke langkah kedua, yaitu pemfaktoran. Nah, ketika ini sama ya, variabel dengan pangkat terkecilnya itu sama, maka ininya langsung keluar, X kuadratnya keluar. Nah, seperti ini, didistributifkan pemfaktoran, X kuadratnya keluar. Nah,
Sedangkan yang lainnya ini tinggal ditulis 17 itu kan dari sini 17 tulis 17. X pangkat 4 karena sudah dikeluarkan 2 itu tinggal dikurangi X pangkat 4 dikurangi 2 2 X nya pangkat 2. Nah, urut tambah tetap tulis tambah 18 tetap 18. X pangkat 3 karena sudah dikurangi 2 jadi pangkat 1 tidak ditulis jadi 18X. Nah 27 ditulis 27 karena X pangkat 2 nya sudah keluar dari kurung, sudah didistributif. Nah, penyebutnya juga sama seperti itu. Nah, X kuadrat dikeluarkan ya, X kuadrat itu dari ini ya, yang terkecil tadi. 24 itu dari ini. Nah, X pangkat 3 itu dari ini ya. 5 kurangi 2, jadinya 3. Min tetap dari sini, 17 juga dari sini. X kuadrat ini ya, kuadrat ini 2 ini dari ini ya, 4 dikurangi 2, jadinya 2. Nah, min 3 itu dari sini, min 3. Karena X kuadratnya sudah keluar, itu sudah tidak ada X lagi di sini. Nah, setelah seperti ini, X kuadratnya kan bisa dicoret. Nah, tinggal yang ditulis itu yang di dalam kurungnya saja. Ditulis ulang. Selanjutnya tinggal disubstitusikan X-nya diganti 0 semua. Setelah diganti 0 semua, nah ini yang nempel-nempel ini kan hasilnya pasti 0. Atasnya pasti hasilnya 27, yang penyebutnya min 3. Ini. Nah, setelah dihitung 27 dibagi min 3 itu min 9. Itu jawabannya. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke kasus berikutnya. Konstanta tidak ada pangkat terkecil penyebut. Nah, jadi ini ya, konstantanya tidak ada. Lihat ini, semuanya nempel, semua angka nempel di X. Itu artinya konstanta tidak ada. Kalau kasusnya seperti ini, kemudian kita lihat pangkat terkecilnya. Pangkat terkecilnya itu adalah X pangkat 3. Posisinya di penyebut. Sedangkan di pembilang itu tidak ada X pangkat 3. Nah, maksudnya seperti itu ya. Pangkat terkecilnya itu kan X pangkat 3, tetapi pembilangnya ternyata tidak ada X pangkat 3. Nah, kalau seperti ini ya, langsung saja hasilnya itu adalah 0. Kalau ada kasus seperti ini, langsung hasilnya itu 0. 0 pasti. Nah, cara sesuai konsepnya, ini sama dengan tadi ya. Ada 2 langkah. Langkah yang pertama itu substitusi, tinggal dimasukkan saja. X-nya ini dimasukkan 0 ya, dimasukkan ke X. Nah, tinggal X-nya semuanya diganti 0. Setelah X-nya diganti 0, ingat ya, yang diganti 0 itu hanya X-nya saja. Semua angka yang ada di sini yang bukan X itu tetap ditulis. Kayak gini, ini 34 tetap tulis 34. X diganti 0. 9 tetap tulis 9, seperti itu. Min tetap, ini kan ada min tetap tulis min. Hanya X yang diganti 0. Nah, karena semua nempel 0, hasilnya nanti pasti 0 per 0. Nah, sama dengan tadi ya. Ketika tidak ada konstanta, hasilnya selalu 0 per 0. Dan harus masuk ke langkah kedua, yaitu pemfaktoran. Nah, dari ini pemfaktorannya, itu pilih dari X dengan pangkat terkecil ya. Nah, X pangkat terkecilnya itu X pangkat 3. Nah, untuk pembilangnya, tetap X pangkat 3, bukan X pangkat 5. Karena kita milihnya yang terkecil. X pangkat terkecilnya di sini, X pangkat 3. Difaktorkan. Sama seperti tadi, ya, X pangkat 3 ini dikeluarkan masing-masing untuk pembilang dan penyebutnya. Lihat ini. Ini 6 itu dari sini ya. 9 kurangi 3, 6. Kayak gitu tadi. Sama seperti tadi. Ini 4 itu dari sini. 7 kurangi 3 itu 4. X pangkat 4 yang 41, min 41 ini dari sini ya. Tinggal nyontoh saja. Hanya pangkatnya saja yang berubah. Nah, ini plus 12. X pangkat 2 ini kan 2 dari sini. 5 kurangi 3. Nah. Ini itu sama dengan ini. Hanya pangkatnya yang dikurangi ini. Pangkatnya yang dikurangi. Oke. Penyebutnya juga sama seperti itu. Tinggal ini sama saja, ini ditulis ulang tapi pangkatnya berkurang ini. Nah, ini X-nya pangkat 8. Jadi 8 kurangi
3 hasilnya 5. Nah, selanjutnya X pangkat 3-nya dicoret. Nah, tinggal ditulis yang ada di dalam kurungnya saja. Selanjutnya tinggal masuk seperti tadi lagi ya, disubstitusikan. Nah, setelah disubstitusikan, ini kan hasilnya kan nempel di 0 semua kan. Hasilnya ini pasti 0, pembilangnya 0, sedangkan penyebutnya yang nggak nempel di 0 kan min 4. Jadi 0 dibagi min 4. Hasilnya berarti 0. Selanjutnya, ya, kasus ke-7. Konstanta tidak ada dan pangkat terkecil pembilang dengan koefisien positif. Ini keterangannya panjang. Maksudnya ini. Konstanta tidak ada, berarti semua angka itu nempel di huruf. Lihat, nempel huruf semua. Itu artinya konstanta tidak ada. Nah, pangkat terkecil itu ada di pembilang. Lihat ini, pangkat terkecilnya itu X kuadrat. Nah, penyebutnya tidak ada X kuadrat. Koefisien positif. Nah, maksudnya itu koefisien dari X kuadrat ini, X dengan pangkat terkecil ini itu positif. Nah, ini plus 63, ini plusnya ini positif. Nah, kalau ada seperti ini, langsung saja jawabannya tak hingga. Kasus dengan ciri-ciri ini, teman-teman bisa langsung jawab tak hingga. Namun untuk cara sesuai konsepnya sama seperti tadi ya, harus disubstitusikan dulu. Nah, karena semuanya nempel, semuanya ada X-nya, hasilnya pasti 0 per 0. Cirinya seperti itu ya. Kalau tidak ada konstantanya, ini hasilnya pasti 0 per 0 di langkah pertamanya. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua, yaitu dengan cara pemfaktoran, sama seperti yang tadi ya, kasus sebelumnya. Yang dikeluarkan itu, yang didistributifkan atau difaktorkan itu adalah angka X dengan pangkat terkecil. Nah, seperti ini. X kuadrat itu yang dikeluarkan. Walaupun penyebutnya X pangkat 3 yang terkecil, tapi kita pilihnya X pangkat terkecil dari keseluruhan, yaitu X kuadrat. Itu dikeluarkan dulu. Kemudian yang di dalam kurung itu, ini sama saja menulis ini, tetapi pangkatnya sudah dikurangi. Nah, ini pangkat 4, karena sudah dikeluarkan 2 ya, atau dikurangi 2, ini hasilnya 2. Pangkat 3 dikurangi 2, nah pangkatnya 1 tidak perlu ditulis. Nah, ini pangkatnya X kuadratnya sudah dikeluarkan, jadi tinggal 63 saja. Nah, penyebutnya juga sama seperti itu. Selanjutnya, X kuadratnya tinggal dicoret saja ya. X kuadrat coret, tinggal ditulis yang di dalam kurungnya saja. Tapi kurungnya jangan ditulis, karena sudah tidak ada yang di luar kurung, angka di luar. Nah, setelah ditulis seperti ini, tinggal dimasukkan ya. X-nya dimasukkan saja, diganti 0. Nah, karena yang pembilangnya yang tidak nempel di 0 itu ada 63, angka penyebutnya semua nempel di 0, hasilnya pasti 63 per 0. 63 dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Selanjutnya di kasus yang terakhir, kasus ke-8 itu konstanta tidak ada ya, pangkat terkecil pembilang. Nah, ini sama dengan tadi, bedanya hanya ininya saja, ininya negatif. Nah, sama kasusnya ini, konstanta tidak ada, artinya semua angka nempel di huruf, ya kan? Pangkat terkecil pembilang, ini X kuadratnya di pembilang. Nah, ini belum di kasus teman-teman itu belum tentu X kuadrat ya, bisa juga X pangkat 5, X pangkat 7 atau apa, yang penting itu X-nya pangkatnya terkecil. Ini kan ada pangkat 4, 3, 2, 5, 4, 3, terkecil kan pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, pangkat 2 ternyata ini yang terkecil itu ternyata di pembilang, tetapi koefisiennya ternyata negatif. Nah, kalau ada seperti ini, jawabannya hampir sama dengan tadi, cuma diberi negatif atau min. Jadi min tak hingga. Nah, cara sesuai konsepnya itu sama seperti yang tadi ya, tinggal disubstitusikan, dan karena semuanya nempel X, tidak ada konstanta, hasilnya setelah disubstitusi pasti 0 per 0.
ketika 0/0 harus masuk ke langkah yang kedua, yaitu dengan pemfaktoran. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi ya, karena yang kita keluarkan itu X dengan pangkat terkecil, yaitu X kuadrat ini. Kita keluarkan, dan sisanya itu yang di dalam kurung itu adalah ini, tetapi pangkatnya yang dikurangi. Ini pangkat 4 kurangi 2, 2. Seperti itu tadi ya. Sama dengan tadi intinya. Nah, setelah seperti ini, X kuadratnya dicoret, tinggal ditulis yang di luar, yang di dalam kurungnya saja. Limit ya tetap ditulis. Nah, setelah itu tinggal disubstitusikan lagi, nolnya dimasukkan ke X, X-nya diganti 0 semua. Nah, setelah seperti ini, tinggal sisanya ini ya, semua yang nempel 0, hasilnya pasti 0. Tinggal yang tidak nempel ini min 63. Nah, karena penyebutnya semuanya nempel 0, berarti min 63 per 0. Hasilnya adalah min tak indah. Ini caranya itu hampir sama, mirip-mirip. Soalnya ini secara keseluruhan harusnya itu 3 kasus, cuma saya jabarkan menjadi 8 kasus. Karena itu caranya itu mirip-mirip. Nah, ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, mungkin karena saya kurang teliti atau mungkin salah dalam pengetikan, mungkin boleh berikan komentar. Jika teman-teman masih belum paham ini ya, boleh diulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, bisa diulangi terus sampai benar-benar paham. Namun jika masih kesulitan dengan soal ini atau materi-materi lain yang ingin saya bahas, bisa juga berikan komentar. Kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tambah juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.